Rumah tangga tuh sumbernya Ain. Tahu nggak Ain? Orang tuh bisa jadi merugi kalau karena Ain Ya, loh. banyakan Gitu. 19 tahun juga pernah merasakan hal yang sama. Cuman memang yang berkali-kali tadi gue bilang, udah deh, yang kita tampilkan karya-karya kita aja. Nggak perlu yang kita tampilkan yang memang seharusnya juga nggak perlu dipublikasi gitu ya. Jadi memang gue bener-bener nih jujur ya, bukan untuk nyindir atau apa, enggak. Gue memang memposisikan, udahlah gue sama seperti keluarga-keluarga. Kebetulan profesi kita ya public figure. Tapi untuk bicara rumah tangga, ya gue memposisikan seperti rumah tangga pada umumnya aja. Rumah tangga tuh sumbernya Ain. Tahu nggak Ain? Orang tuh bisa jadi merugi kalau karena Ain Ya, loh. banyakan Gitu. dipuji, ya Allah bahaya gitu ya. Jadi- Padahal kita sama seperti yang lain. Ya, jadi kita tuh nggak mau deh bahas-bahas ini ono rumah tangga gitu, karena itu sumbernya Ain, serem banget gitu. Nggak perlu diumbar aja tuh masalah, datang aja rumah tangga ya kan rumah tangga, jadi pastinya naik turun. Sama orang tua juga sebisa mungkin kalau kita ada masalah kita nggak perlu cerita juga. Kalau kita masih bisa menyelesaikan berdua. Oh, berarti mungkin tipsnya apa tuh? Tipsnya apa? Apa ya? Sebenarnya kalau aku mungkin sama Ramzi sama kali kita. Maksudnya tuh kita tuh ke konsep awal aja. Selama kita masih pegang apa yang menjadi komitmen. ikatan akad nikah kita masih takut sama Tuhan dan kita memanusiakan manusia. Kan gue anaknya orang nih, Ramzi anaknya orang. Kami juga punya anak yang berupa orang gitu. Jadi anak kita berharap juga suatu saat anak kita diperlakukan seperti manusia. Sama gitu. Jadi selama kita di lingkup situ mestinya kita resenya bisa ketaker sih kayak gitu. Tapi kalau kita udah melewati batas itu pasti rese kita nggak ketaker karena udah nggak bicara perasaan ya gitu. Tapi cintanya bagaimana, gemoy-gemoy cinta atau gemoy-gemoy love itu kita nggak terlalu merasakan yang gimana ya, karena itu fluktuatif gitu. 18-19 tahun itu pasti berubah. So many yang berubah, ada yang datang versi baru, versi lama apa itu. Udah lah, mungkin dulu masih mau bilang cantik ya, itu udah 10 tahun udah nggak ada gitu, biasa lah itu udah hal yang lumrah menurut gue ya gitu. Gue juga amazed sih gitu kalau misalnya ada pernikahan yang dia bisa memaintain itu semua, semoga nggak palsu gitu ya, pernikahan yang dia bisa memamerkan selalu fall in love every day. Kita nggak bisa kayak Kita nggak bisa, karena buat gue setiap hari itu ada aja pembahasan. Karena kita kan traffic ya, ayo makan cepetan begini, kalau pakai baju ini jangan berantakan, itu aja udah jadi sumber traffic gitu loh. Setelah itu baru santai lagi, tiba-tiba nyebelin lagi, ngomel lagi gue, berhenti lagi, nanti gue rese, dia rese, abis itu udah gitu. Kita udah di fase teman sekarang. Dan gue sering periksa ke THT karena kan agak terganggu ini kuping. Iya kayak gitu. Kita nih udah fase teman sekarang. Coba lo sama temen gimana? Ya itu kita. Ya, gitu aja kita, normal-normalnya teman tapi halal gitu. Terus Abi katanya nih Umi ini sebagai salah satu sosok ibu ya, pengganti ibu menjadi Abi itu gimana? Ya, Afi itu sekarang punya tugas selain juga selalu nemanin dan membimbing Asila yang sudah semakin dewasa. Ya setelah gue ditinggal sama ibu gue juga dia akhirnya memposisikan juga sebagai orang tua gue gitu ya. Jadi gue juga kadang memposisikan sebagai seperti dalam tanda kutip ya anaknya, Anak dan gue saya. memposisikan sama Asila tuh kayak adik kakak gitu. Emang bener, kita tuh udah di fase itu, ngeselin banget diantara kadang-kadang dia ini gitu gangguin gue apa, ini itu ngomong apa-apa. Dan kita menikmati itu kok gitu. Ini menikmati yang kayak gitu-gitu, biar aja loh. Berarti bener gak kalau Abi itu bener-bener bergantung banget nih sama Umnya? Tahu coba ya. Ya, kita harus saling bergantung antara suami dan istri. Selama hak dan kewajiban kita penuhi semua, kita harus saling bergantung. Nggak boleh ada istilah, gue tanpa bini gue nggak bisa. Oh, gue tanpa suami gue bisa berdikari sendiri. Nggak boleh kayak begitu. Kan Nggak boleh. aku selalu- Harus memang saling terkait. Aku suka bilangnya gini loh, bagus deh Inji ada kekurangannya, jadi Afi ada kelebihannya. Bagus deh, gue ada kekurangannya, jadi lu juga ada kelebihannya kan gitu. Kan kalau aku sempurna gitu, kalau dia sempurna fungsi gue apa, fungsi dia apa gitu. Jadi itu sih gitu. Jadi kalau kadang-kadang begini melulu ya gue ngomel, ya bagus deh emang lo ada kekurangannya, jadi gue kelihatan dong itu kelebihan gue. Begitupun dia sebaliknya gitu. Nggak kebayang sih kalau kita menikah sama orang yang sama seperti kita, sama plek gitu, lo kayak nikahin bayangan lo mau ngapain sih gitu, bingung kan.
sometimes aja gue kalau dalam sehari nggak ada pembahasan yang kayaknya gimana, kayak kosong hidup gue gitu, kayak apa, kayak anduknya jadi sumber masalah gitu kan. Karena lo kebayang gak sih, kita tuh 20 tahun terus kita cuma kayak menonton TV selalu, itu mau ngapain gitu, mau ngapain, coba gue tanya, kan nggak mungkin. Asila udah makin Dan besar. Asila sudah mengetahui Betul. gimana pola dari Rumah tangga bapak kita. ibunya. Asila tuh makin besar, Asila aja udah bisa jadi sumber masalah loh buat kita. Kayak misalnya jangan pulang jam segini tapi gini, Asila kan itu kita berdua bisa jadi bermasalah karena Asila gitu. Padahal aslinya santai-santai aja. Itu lo ngerti nggak? Kita tuh kayak ngerasain banget bahwa ini kayak natural rumah tangga yang kayak gini ya ternyata gitu. Kalau kita Gitu, gua kalau ngerasanya sih gitu. buat pemirsa yang lagi nonton yang memang usia pernikahannya sudah puluhan tahun, sudah punya anak, sudah punya cucu, Pasti bahkan tahu lah. sudah punya cicit, pasti sudah merasakan dan sudah melewati fase-fase berikutnya. Buat Dan kita berdua juga berdoa dan berharap mudah-mudahan juga akan mengalami fase berikutnya. Selanjutnya, rumah tangga yang hebat, bukan rumah tangga yang lagi bisa bertahan di saat senang, di saat besar. Rumah tangga yang bisa bertahan di saat badai datang. Alhamdulillah kita udah punya badai 1000 badai. Alhamdulillah kita bisa bersama, dan itu butuh effort loh kayak gitu. Sama satu lagi, gue itu nggak mau palsu di lingkungan gue. Itu juga mungkin ya yang bikin kita tuh ngejalanin santai. Jadi kalau gue lagi nggak suka, nggak bete atau apa, gue akan bilang. Dan Asila pun tahu, mau milih kesel sama Abi, mau milih ngomel begini begitu, bilang tuh sama Abi. Gue senatural itu. Kenapa kayak begitu? Karena gini, Asila akan berumah tangga nantinya. Jangan sampai ini setiap gue punya masalah sama Ramji, gue harus di kamar seakan-akan nggak punya masalah. Ketika nanti Asila berumah tangga, dia ketemu masalah, dia bisa merasa kok gue aneh, Momi sama Abi nggak pernah punya masalah, padahal gue di dalam kamar. Jadi gue real aja, kamu kesana, Momi sama Abi mau debat dulu, kita debat selesai. Jadi Asila tahu, abis itu udah lagi gitu. Atau Momi masih males, nggak mau ngomong dulu. Dan itu serumah tahu, asisten gue mungkin tahu gue lagi bete, kita semua orang itu aja gitu. Jadi mungkin itu yang akhirnya kita berwarna, sama akhirnya kita ngerasa ada love setiap hari, natural, manusia, selama batas tadi masih di kotak akad nikah terjaga dan memanusiakan manusia, itu aja. porsinya masing-masing aja dijalani. Iya. Sebagai bapak harus, sebagai suami harus seperti apa, tapi sebagai istri harus seperti apa, kita berdua sebagai orang tua juga harus apa, Asila posisi sebagai anak juga harus apa. Ini kan kita memang keluarga irit banget ya, cuman bertiga gitu. Jadi memang harus dioptimalkan dan harus dimaksimalkan. Ya, sebenarnya itu jujur ya, dalam hati gue kalau ngebahas tentang ini, itu gue dalam hati gue tentang tinggal istighfar terus dalam hati, ya Allah panjangin jodoh, panjangin umur segala macam, karena memang bahaya. Dalam arti bahaya, kita berdua, mohon maaf ya, kita berdua tidak gemar dipuji. Kita tidak mengkonsepkan supaya dipuji banyak orang untuk menaikkan harga tawar kita atau adjustment kita. Enggak, kita tidak mengkonsepkan itu. Oke, makanya dari itu kalau diperhatikan apa yang kita suka sajikan, terutama aku ya, aku tuh si paling realita. Jadi soalnya kasihan banget sama isi-isi konten sekarang di sosmed yang mungkin terlalu banyak keharmonisan yang ditampilkan. Belum tentu. Ya, itu gila loh, itu bisa membunuh karakter rumah tangga orang kalau dia pengen. Tapi kok gue sama suami gue bermasalah, padahal mungkin yang bikin konten abis ribut gitu. Jadi gue boleh membalancing ya, bahwa mungkin ini yang nyata gitu, bahwa rumah tangga yang sebenarnya itu adalah fluktuatif gitu. Secinta apapun lo, pasti lo ada bosennya, tapi lo balik ke situ nggak gitu, atau lo pergi ke yang lain. Itu sebenarnya komitmen Ya, di situ. dan tugas kita sebagai public figure ya, itu harus juga memberikan contoh dalam arti kayak begini. Jangan hanya menampilkan, Iya. kalau memang mereka punya konsep untuk menampilkan segalanya ya, jangan menampilkan sesuatu yang baik-baik, yang indah-indah. Alhamdulillah orang terimajinasi kan ingin menjadi seperti mereka. Tapi Bagus, berat itu. poin. Tapi ternyata nauzubillah min dzalik, ternyata ada apa-apa, itu akhirnya membuat takutnya trauma untuk mereka udah romantis ternyata kayak begini. Ih, gue ngeri kawin. Sama itu Jadi standar kayak orang, gitu. standar orang jadi di situ patokannya. Padahal mungkin itu nggak asli gitu, patokannya jadi di situ kan. Mungkin kalau mau nikah harus begini, mungkin padahal itu nggak asli. Sebenarnya kita bukan buka aib, tapi kita cuma buka realita bahwa yang normal begini loh gitu. Kita punya masalah atau apa, dan kita juga nggak nunjukin masalah kita depan orang, tidak ya. Tapi kita natural bahwa kita katakan bahwa nggak mungkin kita nggak bermasalah gitu. Jadi senormal itu supaya orang-orang mungkin yang berhalu pengen kayak rumah tangga itu sweet banget tiap hari dikasih gift, oh my god, oh lala. Nggak mungkin, please hello, please jangan percaya konten-konten kayak gitu. Yang asli-asli aja guys. Mudah-mudahan benar.
mudah-mudahan Balik lagi tapi mereka kita manusia berdoa kan. saling mendoakan. Iya, mudah-mudahan benar, tapi balik lagi mereka itu juga manusia. Mereka pun pasti fluktuatif. Jadi takutnya yang seperti itu menjadi standar sehingga ketika mereka mengalami problem jadi langsung nyerah gitu. Pada intinya ini terakhir, jangan kita memberikan pesan atau pelajaran kepada saudara-saudara kita di luar sana. Oh bahagia pernikahan. Nauzubillah min dzalik, ternyata ada apa-apa. Itu takutnya orang yang di luar sana yang pikirannya belum mantap, dia aja yang seperti itu bisa begini. Gue takut kawin. Wih, dia aja yang begitu bisa begini, gitu ya. Gue takut kawin lah. Nah, jangan sampai kayak begitu. Justru kita mau mengatakan rumah tangga itu harus siap dengan apapun konsekuensinya, dan jangan pernah menampilkan hal-hal palsu di kondisi dan di zaman sekarang yang semuanya harus dipublikasi. Dan gue memang dari awal konsepnya mungkin gue berangkatnya dari bekerja dengan sistem zaman dulu, nggak seperti ini, jadi gue masih mempertahankan seperti itu. Oke, udah ya. Terima kasih ya. Terima kasih. Om. Terima kasih ya. Thank you ya. Thank you.